Di video kali ini kita lanjut dengan alur cerita drama Korea Yongpal episode 7 dan 8. Tanpa berlama-lama lagi yuk kita lanjut. Setelah dinyatakan meninggal, mayat Yujin ditutup menggunakan kain putih. Tetapi sebenarnya Han Yujin belum meninggal, karena perawat yang bekerja sama dengan Taehyun menurunkan suhu tubuh Yujin dan menginduksi terjadinya serangan jantung artifisial dengan menggunakan potasium pada saat operasi. Dokter Taehyun yang terkena tembakan sudah gak kuat nahan sakit, lalu terjatuh dan dibiarkan untuk pergi oleh Han Do-jeon. Dengan sisa-sisa tenaganya berjalan sempoyongan ke ruang obat untuk mengobati dirinya sendiri. Sedangkan di sisi lain Presdir Go ngajak Han Do-jeon untuk berbagi kekuasaan yang ditinggalkan Yujin. Di ruang operasi para perawat menunggu Dokter Taehyun untuk mengoperasi Yujin yang detak jantungnya sudah kembali. Tak berapa lama Dokter Taehyun datang dan melakukan operasi. Di saat yang bersamaan pasien dari perusahaan listrik Hansin mengalami serangan jantung dan harus segera dioperasi. Saat perawat menelpon Dr. Shim kepala ICU untuk mengoperasi si pasien, dia gak mau dengan alasan kondisi pasien tidak stabil dan meminta untuk mencari dokter lain. Tetapi saat perawat membawa si pasien ke ruang operasi, dia lihat Dr. Taehyun lagi mengoperasi Yujin. Si perawat minta Dr. Taehyun segera mengoperasi pasien tersebut. Dr. Taehyun nyuruh perawat nunggu di ruangan operasi lain. Pada saat operasi hampir selesai, detak jantung Yujin sempat berhenti. Tetapi dengan segala daya dan upaya yang dilakukan Dr. Taehyun, Yujin bisa tertolong. Dan tepat setelah selesai operasi, Dr. Taehyun pun pingsan karena terlalu banyak mengeluarkan darah dan dia pun dioperasi oleh Dr. Shim. Sedangkan pasien dari perusahaan listrik Hansin meninggal. Sedangkan di bekas ruang perawatan Yujin, Han Do-jeon dan Presdir Go mengadakan pertemuan untuk kerjasama di Hansin Group dan dia minta bagian saham di Hansin Group. Presdir Go berkata dia bisa menghancurkan saham Hansin Group malam ini dan besok akan jadi berita viral. Do-jeon sangat tidak terima, tetapi mau tidak mau dia menyetujui bekerja sama dengan Presdir Go. Setelah sadar dari koma, Yujin berada di salah satu ruangan pasca operasi. Perawat mengatakan bahwa namanya sekarang adalah Kim Yong-mi. Dia salah satu pasien di ICU. Dia harus berakting dengan sebagian tubuhnya ditutup perban. Perawat pun menjelaskan bahwa sekarang Dr. Taehyun dalam kondisi kritis karena dia dan masih dioperasi oleh Dr. Shim. Dia terlalu banyak mengeluarkan darah. Di ruang mayat, kepala keamanan meminta perawat untuk memastikan mayat Yujin. Perawat pun mengatakan bahwa benar itu mayat Yujin. Kepala keamanan berkata bahwa dia harus tutup mulut atas kejadian hari ini, atau dia akan mati. Di ruang ICU, Dr. Shim dan beberapa dokter ngecek keadaan Dr. Taehyun dan Kim Yong-mi alias Yujin. Saat hendak pergi, Presdir Do-jeon datang ke ruang tersebut bersama dengan asisten dan Dr. Lee untuk melihat keadaan Dr. Taehyun. Dan pada saat yang sama dia juga melihat pasien dari perusahaan listrik Hansin yang bernama Kim Yong-mi. Dan atas perintahnya pasien tersebut dipindahkan ke ruangan tersendiri. Setelah itu dia menemui istrinya di ruang rawatnya. Di kantor polisi rupanya Mansik ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara. Pada saat di dalam penjara Inspektur Lee melihatnya, dia pun menginterogasinya. Dia terus mendesak Mansik untuk memberitahu keberadaan Yongpal dan Don Chul. Dan Inspektur Lee mengetahui keberadaan Don Chul yang berada di rumah sakit Hansin dari salinan percakapan telepon Mansik. Chae-yong mengetahui kondisi Dr. Taehyun yang kritis dari perawatnya, dia pun segera menjenguknya dan memerintahkan seluruh dokter yang terkait untuk menyembuhkan Taehyun, dan Taehyun harus dipindah ke ruangan terpisah. Dr. Taehyun yang kondisinya sudah lebih baik, pada malam hari dia menemui Yujin dan membawa Yujin ke teras rumah sakit. Yujin sangat senang dan terharu. Pada saat mengobrol, Cynthia datang dan ingin berpamitan untuk kembali ke Amerika. Saat Dr. Taehyun pergi mengambil kopi, Cynthia ngobrol dengan Yujin. Dia mengetahui bahwa wanita di depannya adalah Han Yujin.
Di ruang rawatnya Dr. Tae-hyun dijenguk oleh perawat dan dokter. Tidak berapa lama, Chae-yong datang berkunjung. Perawat dan dokter pun pergi meninggalkan Chae-yong dan Dr. Tae-hyun. Di ruangan lain Yujin melihat Dr. Tae-hyun yang terlihat senang ngobrol dengan Chae-yong, dan di saat yang bersamaan perawat datang untuk menggerakkan tubuhnya 2 jam sekali. Hal ini harus dilakukan agar pasien koma tubuhnya tidak kaku dan stres akibat terlalu lama berbaring. Perawat tersebut akan datang setiap 2 jam sekali. Saat menawarkan minuman yang dibawanya perawat disuruh keluar karena Yujin yang sebenarnya sedang cemburu sama Dr. Tae-hyun. Perawat ngadu ke Dr. Tae-hyun tentang sikap Yujin tadi, dan Dr. Tae-hyun bergegas hendak mendatanginya. Dia nyabut semua alat yang menempel di tubuhnya, dan berkata selama jahitan masih utuh pasti gak apa-apa. Di sisi lain Dr. Lee mimpi dan terus dihantui rasa bersalah ke Yujin. Sementara Dr. Tae-hyun rupanya bukan ke ruangan Yujin tetapi menemui Don Chul untuk berterima kasih atas bantuannya. Inspektur Lee datang ke rumah sakit dan menanyakan Don Chul pada perawat, dan si perawat mengatakan dia tidak tahu. Inspektur Lee diminta ke bagian informasi tetapi Inspektur Lee mengatakan bagian informasi pun tidak tahu karena Don Chul memakai nama samaran. Dr. Tae-hyun yang dari ruangan Don Chul pun datang tetapi pas ngeliat ada Inspektur Lee dia pun menguping. Saat yang bersamaan Dr. Kim Tae-yong datang dan mereka pun ngobrol. Inspektur Lee menanyakan tentang Yongpal apakah ada di rumah sakit ini. Sedangkan Dr. Tae-hyun masih saja nguping. Saat ngobrol ketua keamanan rumah sakit pun datang dan negur Inspektur Lee lalu nelpon atasan Inspektur Lee. Setelah dia mendapat teguran keras dari atasan via telepon, Inspektur Lee pergi. Dia sangat frustasi menangani kasus Don Chul dan Yongpal ini. Saat Dr. Tae-hyun berkunjung ke ruangan Yujin, Yujin nyuruh Dr. Tae-hyun pergi. Dia mengatakan bahwa dia sangat membencinya, karena dia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Dr. Tae-hyun berkata bahwa dia harus memulihkan kesehatan dulu baru bisa bebas, tetapi Yujin berkata bahwa apabila Dujon dan Presdir Go bersatu maka kekuasaan akan direstrukturisasi dan semua bisa dimanipulasi oleh mereka. Meskipun dia kembali dari kematian mereka akan menganggap bahwa dirinya hanyalah pion karena kekuasaan tidak sama dengan keadilan. Dan dia gak tahu nasib dia ke depannya, mati atau dikurung kembali. Saat memenuhi undangan Presdir Dujon, Dr. Tae-hyun dan Dr. Lee mendapat ucapan terima kasih dari Presdir Dujon dan nyuruh Dr. Tae-hyun segera ngirim adiknya berobat ke Amerika. Saat makan Presdir Dujon terlihat sangat mabuk, dia berkata untuk menyingkirkan semua yang menghalanginya dan pemakaman Yujin akan segera diurus, dia akan dikremasi dan dikuburkan di gereja tepat di samping kuburan Andre. Setelah itu Dr. Tae-hyun dan Chae-yong ngobrol berdua, sedangkan Dr. Lee sudah kembali terlebih dahulu. Saat itu Chae-yong mengatakan kenapa Yujin dibuat tertidur, itu semua awalnya permintaan dari ayahnya. Karena ayahnya tidak ingin melihat Yujin bunuh diri lagi sampai dia mati, dan ayahnya membangunkan istana Tuan Putri tidur yaitu ruang terlarang di lantai 12. Tepat 6 bulan setelah itu ayahnya meninggal karena kanker pankreas stadium 4 yang dideritanya. Dan kuasa ruang terlarang dilanjutkan Presdir Dujon. Setelah sampai di rumah sakit Dr. Tae-hyun menyuntikkan obat bius ke Yujin lalu dia membawanya pergi. Dr. Tae-hyun membawanya ke gereja tempat Andre dimakamkan. Dan gereja itu pula yang seharusnya jadi tempat pernikahan Andre dan Yujin. Tujuan Dr. Tae-hyun membawanya untuk bisa lepas dari Yujin sementara. Karena dengan keberadaan Yujin di sekitarnya akan mengancam hidupnya dan keluarganya. Sebelum pergi Dr. Tae-hyun memberikan handphone dan berkata itu nomor baru dan kesempatannya hanya sekali untuk menghubungi seseorang karena apabila diketahui pasti akan dilacak keberadaannya. Dan dia berkata pula bahwa dia tidak ingin cemburu dengan orang yang sudah mati. Di taman Yujin memutuskan menghubungi Dr. Tae-hyun, dia berkata ke Dr. Tae-hyun untuk datang menemuinya dalam 30 detik atau dia tidak akan melihatnya lagi. Dr. Tae-hyun pun berlari menemui Yujin. Dan mereka pun menginap di gereja. Di tempat lain perawat Huang menelpon asisten Dujon dan mengancam apabila dia tidak dipertemukan dengan Yujin maka dia akan membuatnya semakin rumit, dan tidak berapa lama ada truk yang menabrak dia,
dan ini atas suruhan Presdirgo. Di dalam gereja, Taehyun dan Yujin ngobrol karena gak bisa tidur. Yujin berkata untuk menunggu dirinya sampai luka di hati dan fisiknya sembuh. Taehyun pun tersenyum setuju. Lalu Taehyun pun berkata bahwa Dujon akan menjadwalkan pemakamanmu segera. Sekian dulu alur cerita Yongpal episode 7 dan 8. Sampai jumpa di episode berikutnya.